Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman travelers, apa kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi bersama kami di sini. Kali ini kami akan membuat video perjalanan menuju kota suci Madinah dan Mekah untuk menjalankan ibadah umroh. Perjalanan ini adalah perjalanan terpanjang, jarak tempuhnya sekitar 1725 km dari Al-Jubail, Provinsi Timur, Saudi Arabia. Mau tahu keseruannya seperti apa selama perjalanan kami? Check it out, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, like, dan share. Selamat menyaksikan video umroh kami di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Hari ini, tanggal 28 Desember 2022, kami memulai perjalanan jam 4 sore. Tujuan pertama kami adalah kota suci Madinah. Dan rute perjalanan melalui highway jalan tol dari Al-Jubail, Provinsi Timur Saudi Arabia, dan melewati beberapa jalur kota, yaitu Al-Majma, Zulfi, Al-Gad, dan Buraidah, serta kota-kota lainnya. Wah, hari sudah mulai gelap nih teman travelers, karena sekarang kan sedang winter. Jadi malam harinya tuh lebih panjang daripada siang hari. Oke teman travelers, video selanjutnya akan kami lanjutkan setelah sampai di kota Al-Majma'ah, supaya tidak kepanjangan durasinya. Kami sampai di kota Al-Majma'ah pagi hari. Saat ini jam sudah menunjukkan pukul 6, namun karena belum sunrise, mataharinya belum terbit, jadi kabutnya masih banyak. Kita pagi ini mau ke Madinah, masih 523 lagi. Kita udah sampai di Buraidah. Pagi ini kita jam 7 pagi. Ya. Ini suhunya bisa dilihat situ 3 derajat. Saat ini di Saudi Arabia sedang musim dingin. Musim dingin dimulai dari bulan November hingga Februari. Suhu udaranya dari masing-masing wilayah memiliki perbedaan, tergantung dengan letak geografisnya. Buraidah adalah ibu kota dari Provinsi Qasim, terletak di bagian tengah utara Saudi Arabia. Wilayah Buraidah berada di tengah-tengah wilayah pertanian yang luas. Buraidah merupakan sumber pangan Saudi Arabia karena memiliki ladang luas yang menghasilkan gandum, sayuran, dan kurma. Selain itu, Buraidah juga terkenal karena peternakan unggas dan produksi telur yang menghasilkan produksi besar yang kemudian didistribusikan ke seluruh kota di Saudi Arabia dan negara-negara Teluk lainnya. Nah, ini kami dapat spot yang menarik untuk rehat sejenak sambil sarapan pagi, yaitu di pinggir perkebunan rumput yang hijau dan segar. Pemandangannya menyuguhkan panorama hijau yang memanjakan dan menenangkan. Pak suami pun langsung turun
dan menyiapkan meja. Teman travelers, pagi ini kami sudah di kota kecil nih, kota Dulmiah. Mampir dulu nih teman-teman, mau bikin sarapan. Ini kita berhenti dulu di dekat Buraidah, di pinggiran kota Buraidah. Ini ada perkebunan rumput. Ini sekitar jam 7. Temperaturnya, suhunya sekitar 7 derajat. Pagi ini kita mau sarapan pop mie sama super bubur. Udah masak air juga. Ini kita mau buat ramuan chai nih. Jadi nanti teh pakai bubuk cinnamon atau kayu manis, kemudian pakai jahe bubuk, sama kapulaga. Kapulaganya pakai yang bijian itu. Ini karakti ya, Pi? Ya. Chai atau karakti. Ini buat minuman musim dingin. Nah, seperti inilah di Saudi Arabia. Di tengah padang pasir terdapat ladang rumput. Teknologinya sangat maju dengan menyulap kawasan padang pasir menjadi lahan pertanian. Rumput ini sengaja ditanam, tujuannya untuk penghijauan dan juga untuk pakan ternak seperti onta, kambing, dan hewan lainnya. Kita sarapan pagi dulu nih, jam 7 pagi. Temperaturnya 7 derajat. Kita ada di perkebunan rumput di sebelah kiri. Ada peternakan onta juga, sama peternakan kambing. Kita berhenti dulu di pinggir jalan sini. Untuk sarapan pagi ini ada super bubur. Tadi kita pakai super bubur. Sama nanti babak keduanya Indomie nih, pop mie. Terus nanti ada jus buah-buahan campuran koktail. Nama ini nih buat chai buatan sendiri nih. Ini wajib ini. Ini ramuannya ada kapulaga sama jahe, kayu manis. Kemudian dikasih susu evaporated. Yuk kita sarapan dulu. Lagi sarapan, Me? Iya, sarapan kopi. Wah, Papi habis makan super bubur, makan pop mie sekarang ya? Pop mie nih, ini babak kedua nih. Ini sarapan Indonesia ini. Soalnya kalau di sini kalau beli sarapan paling kalau nggak burger, ada sandwich. Nggak mempan itu di perut. Makanya ini pakai bubur, super bubur sama pop mie. Ya, makan pop mie. Setelah selesai sarapan, kami pun melanjutkan perjalanan menuju kota suci Madinah. Masih kira-kira 350 km lagi untuk sampai ke kota Madinah. Jarak 350 km itu dapat ditempuh dengan waktu 4 jam kurang. Dengan jarak segitu tuh nggak terasa juga teman travelers, karena kecepatan maksimal di highway Saudi Arabia bisa mencapai 140 km per jam. Apalagi dengan kondisi jalan tolnya beraspal hot mix dan juga tidak ada kemacetan, sehingga tidak ada hambatan. Kita keluar dulu nih, mau bensin. In 400 meters, keep left at the fork to continue toward Madinah, Buraidah Highway, Route 60. Kalau ke arah Madinah Keep left at the fork. Rata-rata untuk pom bensin itu ada di dalam, jadi nggak di pinggir jalan. Kadang-kadang kita juga kejebak, udah masuk tapi pom bensinnya tutup. Continue for 1 kilometer. Nah ini insya Allah udah ada. Ada ya, rame Itu banyak truk. ini di kota
Hinakia. In 600 meters, at the roundabout, take the fourth Pinggiran exit. kota Madinah ya, Pi? Sekitar 150 km dari Madinah. Ini lurus ke kota Hinakia. Nah, kita belok ke pom bensin. Banyak truk. Solar. In 300 meters, slide right onto Hanakia Road. Mana antri ya? Nggak muat. Nggak muat. Oh, 20 watt. Alhamdulillah udah sampai Madinah. Udah masuk kota Madinah kita. Hari sudah sore dan kami belum makan siang. Jadi kami mampir dulu ke salah satu restoran Indonesia yang ada di kota Madinah. Setelah selesai makan siang, kami langsung berangkat ke Masjid Nabawi. Make a U-turn, then turn right onto. Terlihat sudah ramai para jemaah yang mau ke Masjid Nabawi untuk sholat maghrib. Kami mau cari parkir dulu nih teman travelers. In 400 meters, make a U-turn. Oke, sore ini kita mau masuk ke parkiran Masjid Nabawi. Nanti mau sholat maghrib, habis itu baru mau ke Rudang. Ini kita mau parkir ya, Pi ya? Ya, ini parkir di basementnya Masjid Nabawi. Ya.
Oke teman travelers, sekarang kami sudah di pelataran Masjid Nabawi dan kami bersiap untuk sholat maghrib. Setelah itu kami mau menuju ke Raudah karena sesuai jam di jadwalnya. Simak terus videonya ya teman travelers. Antri untuk ke Raudah. Tuh, ada antriannya tuh. Jadi untuk masuk ke Raudah, ya Raudah itu antara makam Nabi dan mimbar Nabi. Untuk masyarakat atau Saudi citizen atau resident untuk ekspatriat harus mengisi aplikasi online. Itu banyak yang ditolak karena masukin aplikasi, contohnya kalau masukin aplikasi jam 7 masuk jam 8 tidak boleh, aplikasinya udah expired, jadi dikeluarin. Masya Allah, banyak yang udah ditolak, jadi udah ngantri tapi ditolak karena jam atau waktu masuknya sudah expired. Gitu kondisinya, terjadi keributan karena yang udah ditolak maksa masuk. Jadi kalau untuk jemaah umroh atau jemaah yang wanita itu setelah sholat isya. Sedangkan untuk laki-laki dari pagi sampai sholat maghrib. Jadi untuk antrian pertama dicek ke aplikasi, kalau sudah sesuai, sudah oke, bisa masuk langsung. Nanti masuk ke barisan antrian untuk masuk ke Raudah. Dengan adanya kuota pengisian di aplikasi, itu semua lebih teratur, sehingga orang nggak berjubel di Raudah. Dulu sebelum COVID-19, sebelum Corona, masuk Raudah tanpa aplikasi, sehingga di Raudah berjubel dan antrian juga tidak teratur. Antrian di depan, di sini harus mengantri lagi untuk mendapatkan giliran masuk ke Raudah. Masya Allah, banyak sekali jemaah yang sedang menunggu. Alhamdulillah sudah selesai dari Taman Surga, Raudah. Oke teman travelers, demikian video kami dari Masjid Nabawi Madinah. Dan sampai jumpa besok pagi lagi menuju ke Kota Suci Mekah untuk beribadah umroh.
Pagi hari kami sudah sampai di kota Mekah dan hujan deras, juga langitnya gelap. Pagi ini kita masuk ke kota Mekah. Mikot dulu, mikot yang di kota Mekah nih, Masjid Tanim. Di Tanim. Hari ini Mekah lagi berawan, tebel. Ini lagi hujan nih. Jam 7 pagi masih gelap. Di Saudi Arabia sekarang ini curah hujannya tinggi. Biasanya tuh hujan hanya di awal pergantian musim. Itu pun paling hanya 3 hari dengan hujan berturut-turut. Tapi sekarang ini hampir setiap hari hujan turun. Sampai-sampai terjadi banjir seperti di Jeddah dan Mekah. Banjirnya itu terjadi karena volume air yang melimpah dan tidak ada resapan air untuk menampung air. Karena di Saudi nggak ada drainase, juga tidak ada saluran air. Akibatnya kelebihan air tersebut akan menggenangi wilayah di sekitarnya dan terjadi banjir. Nah, itu nih masjidnya. Jadi untuk orang-orang yang berada di kota Mekah, kalau mau umroh, untuk ganti ihramnya ke Masjid Tanim. Namanya Al Mu'aminin Aisyah Mos. Nah, ini tadi malam hujan di sini jadi agak banjir. Nah, mobil ini sedang menyedot genangan air supaya lekas surut. Keep right, then your destination will be on the right. Jadi di mikot ini kita bisa parkir mobil, dan untuk berangkat ke Masjidil Haram disediakan bis shuttle Mekah Bus. Kita bisa naik dan tidak dipungut bayaran, gratis. Seperti ini bisnya, Mekah Bis. Dan inilah Masjid Aisyah yang dikenal juga sebagai Masjid Tanim. Masjid ini terletak 7,5 km bagian selatan dari Mekah, di jalan menuju Madinah. Di sini para jemaah dapat mengenakan pakaian ihram dan dapat melakukan niat umrah. Ini kita udah selesai dari mikot, udah ganti pakai baju ihram. Nanti kita mau ke Mekah. Ini kita mikotnya di Tanim, di Masjid Aisyah. Terus kita jadwal buat umrohnya sore, habis maghrib ya Pia? Ya, sekitar jam 6 sore, sesuai dengan pengisian aplikasi. Setelah dari mikot dari Masjid Aisyah di Tanim, kita sekarang menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak In labbaik, 300 meters, turn right. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Take the next right, then turn Labbaik left. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa In 200 meters, slide right onto Al laka Shohada. wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak In labbaik, 300 meters, turn right. innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, di sini kami mampir dulu ke restoran Malaysia yang ada di kota Mekah.
untuk sarapan pagi. Enak deh minum teh tarik. Teh tarik Malaysia. Makan nasi lemak. Nasi lemak, minumnya Teh tarik. Teh tarik. Oke teman travelers, videonya nanti akan kami sambung lagi. Setelah sore hari nanti kami akan berangkat ke Masjidil Haram. Dan sekarang kami dalam perjalanan menuju hotel untuk beristirahat sejenak sambil menunggu waktunya ibadah umroh di sore hari setelah maghrib. Ini kita lagi naik bis Makkah. Mau ke Masjidil Haram. Ini bisnya gratis. Baru selesai tawaf. Ini di malam 31 Desember. Masya Allah banyak orang. Ramai. Iya. Sekarang kami persiapan untuk sa'i. Kita mau menuju ke Bukit Safa Marwah, mau sa'i. Kita malam tahun baruan ada di Mekah. Begini suasananya umroh di akhir tahun. Ramai suasananya. Di akhir tahun 2022. Ya. Nah, itu udah jam 10 malam. Ini kita ada di pintu utama Mekah. Sebenarnya udah nggak ada PPKM lagi, cuma udah pada lepas masker, udah kembali normal. Tapi untuk mau umroh harus tetap diisi aplikasi untuk umroh, aplikasi Nusuk namanya. Tadinya Etamarna ya? Iya, tadinya Etamarna, sekarang jadi Nusuk. Untuk seluruh warga, baik itu warga Saudi Arabia maupun ekspatriat. Demikianlah video kami untuk hari ini, umroh di akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023. Nantikan video kami selanjutnya yang gak kalah seru pastinya. Oke teman-teman travelers, sampai di sini dulu video kali ini dan
Nantikan video kami pada episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi. Salam sehat dan bahagia selalu. Stay safe dan salam adventure.